Ibu meminta semua siswa untuk berdiri dan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Dimohon semua untuk berdiri. Siap ya anak-anak? Siap. Terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Oh iya, Ibu mau tanya, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Ada semua, Bu. Tidak ada yang nggak masuk. Baik, alhamdulillah kalau semua hadir semua ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu. Belajar apa ya? Nggak tahu, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar wujud zat. Nah, hari ini Ibu mau tanya, sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu mau tanya, Ibu ini membawa benda apa? Mau lihat lagi, Bu. Ini benda apa? Remote. Nah, ini benda remote. Ibu mau tanya lagi, benda remote ini termasuk pada benda padat. Benda padat, benar. Beri aplaus untuk Mbak Nabila. Oke, materi kita hari ini yaitu sifat benda padat, cair dan gas. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menyebutkan contoh benda padat, cair, dan gas pada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua dapat menjelaskan perbedaan sifat antara benda padat, cair, dan gas. Lalu yang terakhir dapat mengelompokkan benda berdasarkan sifatnya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau tanya, ada yang tahu di sini apa sih sifat benda padat, cair, dan gas? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu ya? Oke, akan Ibu jelaskan. Kita memasuki pembelajaran ya. Sifat benda itu ada 3 anak-anak, yaitu kalau pada benda itu tidak dijelaskan benda padat, bukan, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu zat padat. Nah, zat padat itu benda yang memiliki bentuk dan ukuran tetap. Artinya bentuk yang tidak dapat berubah meskipun berubah walaupun dipindah ke tempatnya. Misal anak-anak, tempat duduk. Nah, meskipun misal tempat duduknya di sini, lalu dipindah di sebelah sini. Nah, kursi itu akan berubah atau tetap? Tetap. Oke, baik. Nah, sifat benda padat yaitu tetap meskipun dipindahkan ke tempat lain. Lalu benda padat memiliki sifat ada 4 anak-anak. Nah, yang pertama, bentuk dan ukurannya tetap, tidak berubah apapun. Lalu menempati ruangan. Yang ketiga, sulit berubah bentuk. Lalu yang keempat, tidak dapat mengalir. Nah, Ibu mau tanya, yang dapat mengalir itu zat apa? Cair. Zat cair. Oke, selanjutnya yaitu zat cair. Nah, pada zat cair adalah benda yang bentuknya berubah mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Nah, misal contoh, Ibu mempunyai air di dalam botol, lalu dipindahkan di dalam gelas. Nah, air itu akan berubah atau tetap? Tetap. Berubah ya.
Zat gas adalah benda yang tidak memiliki bentuk maupun volume, tidak terlihat sama sekali anak-anak. Sifat pertama benda gas yaitu menempati seluruh ruangan. Sifat kedua adalah gas dapat mengembang dan dimanfaatkan. Berarti angin masuk zat gas. Iya, betul sekali. Angin itu termasuk zat gas. Nah, zat gas juga memiliki sifat. Sifatnya tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, pasti berubah-ubah. Lalu dapat menempati seluruh ruangan. Lalu yang ketiga dapat mengembang dan dimanfaatkan. Yang terakhir dapat bergerak bebas. Nah, itu ada contoh zat padat yaitu buku, lalu meja, kursi, yang terakhir penghapus. Semua benda di atas ini kalian sudah mengetahui kan? Baik. Lalu Ibu mempunyai contoh benda cair. Nah, mau tanya Ibu, yang kedua itu apa? Kecap. Ya, betul sekali. Kecap itu benda cair, susu benda cair, lalu air putih itu benda cair. Oke, selanjutnya contoh zat gas. Nah, di atas ini gambar gas. Gas apa ya? Gas LPG. Gas LPG untuk masak. Nah, lalu yang kedua yaitu gas apa? Asap mobil. Asap mobil. Nah, anak-anak, zat gas ini tidak bisa dipegang dan tidak bisa dirasakan. Nah, ayo anak-anak diperhatikan ya. Ya, Bu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada, Bu. Oke, supaya kalian lebih memahami dengan materi sifat benda, Ibu akan menayangkan sedikit video pembelajaran. Silakan kalian simak dan amati. Oke, anak-anak? Oke. Nah teman-teman, berat dan massa pensil akan tetap sama. Anak-anak diperhatikan di depan ya. Nah, atau lebih berat. Nanti Ibu akan ada bukti. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu bentuk dan volumenya tetap
Nah, Oke anak-anak, kan Ibu sudah membagi kalian dalam bentuk kelompok kecil. Nah, Ibu membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya. Oke, anak-anak. Ya, Ibu akan jelaskan ya. Oke anak-anak, pada lembar yang pertama, petunjuk pengerjaan LKPD-nya, bentuklah kelompok yang beranggotakan 2-3 orang. Bacalah petunjuk dalam LKPD, lalu berdiskusilah bersama kelompokmu dan tulislah jawaban yang paling tepat dan benar. Lalu pada lembar kerja peserta didik yang ketiga, nah anak-anak, di situ ada uraian singkat. Anak-anak jawab dengan uraian singkat dan pengetahuan anak-anak. Nah, jawablah pertanyaan berikut dengan penjelasan singkat. Lalu yang keempat, nah anak-anak tarik garis antara pertanyaan di kolom A yang di sebelah kiri, lalu tarik garis pada di sebelah kanan. Paham anak-anak? Paham. Oke, Ibu beri waktu 10 menit. Kalian sudah selesai mengerjakannya. Iya, Bu. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, kelompok 1 sudah? Sudah. Nah, kan semua sudah selesai. Ibu meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, kelompok 2, silakan maju. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Nah, di sini di lembar yang kedua kita mengerjakan yang sifat benda. Yang nomor 1 di sini soalnya air, minyak, dan susu termasuk jenis benda. Kita jawab benda cair. Apakah kelompok 1 benar? Benar. Yang kedua yaitu soalnya bentuk benda padat akan tetap meskipun bendanya dipindahkan ke tempat lain. Benar. Nomor 3, gas dapat menempati titik-titik di dalam ruangan. Kita jawabnya volume. Benar. Yang terakhir, tuliskan kesimpulanmu tentang perbedaan sifat benda padat, cair, dan gas. Kita jawabnya benda padat akan tetap meskipun bendanya dipindahkan ke tempat yang lain. Terus benda cair dan gas akan berubah mengikuti wadahnya. Sama. Sama kan? Sama. Lalu selanjutnya ada sifat dasar benda, yaitu di sini menjatuhkan. Yang pertama itu benda yang tidak bisa mengalir disebut benda padat. Lalu minyak dan air termasuk ke dalam cair. Lalu benda yang dapat memenuhi seluruh ruang
permainan yaitu kuis. Anak-anak, apakah sudah siap? Sudah. Oke. Nah, kuis ini nanti anak-anak jawab bersama-sama ya. Oke, dimulai dari nomor 1. Are you ready, anak-anak? Oke, Ibu mempunyai soal. Pasangkan benda berikut dengan jenis bendanya. Nah, yang pertama batu bata. Nah, air, udara. Nah, anak-anak menjawabnya yaitu dengan mengurutkan batu bata itu zat apa sih? Nah, air itu zat apa? Oke, anak-anak? Siap? Siap. Oke. Kalian jawab bersama-sama ya. Ibu hitung mulai dari 1 hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung ya, Ibu. Jawaban paling benar yaitu selanjutnya, ciri khas benda cair adalah, Ibu hitung hingga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat jawaban yang benar. Yang ketiga, yang terakhir, kita tidak bisa melihat angin, tetapi bisa merasakannya karena angin termasuk benda. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, selesai permainan kita. Anak-anak sudah paham semua ya? Apakah kalian semangat atau lemas? Semangat. Semangat. Oke. Ibu lanjutkan ya, anak. Oke, Bu. Nah, anak-anak, sampai sini ada apa pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagikan soal evaluasi kepada kalian untuk mengasah pengetahuan kalian pada materi sifat benda. Anak-anak, silakan kerjakan secara mandiri ya, tidak boleh menyontek loh. Oke, Bu. Oke, Ibu akan bagikan ya. Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Baik anak-anak, sudah dipahami? Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke, dikumpulkan ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sampai di sini Ibu mau tanya kepada kalian semua. Pembelajaran hari ini apakah menyenangkan atau tidak? Sangat menyenangkan ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu meminta salah satu anak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, Mbak Farah. Jadi hari ini kita belajar tentang benda cair, gas, dan hangat. Lalu belajar contoh-contohnya. Itu. Ya, beri aplaus untuk Mbak Farah. Nah, anak-anak, jadi benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Lalu, benda cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya jika dipindahkan. Lalu, pada benda gas memiliki bentuk dan volume
benda. Oke, Ibu akan tutup pembelajaran hari ini.